Bismillahirrahmanirrahim. 30 Oktober 2023 di ruang pertemuan DPRD Kabupaten Pulau Talebo sedang diadakan dialog antara GPM Gerakan Pemuda Marhainis dengan anggota DPRD Pulau Talebo yang hanya dihadiri oleh 2 anggota dewan. Suasananya hening karena loudspeakernya juga ini mungkin tidak berfungsi. Yang di proses pencarian ini adalah bulan 2. Naik ketika kami dana desa ADD ini yang diproses adalah bulan 2. Setelah kepala desa menyampaikan laporan maka bulan 3 juga akan cair. Terus yang terakhir, kalaupun kita semua dalam ruangan ini berada usaha dan kegiatan itu sudah sama-sama berjalan dengan benar. Usaha dan kegiatan itu tidak berjalan dengan benar. Teman-teman di DPR itu sendiri, setiap sikap kami itu di DPR itu sendiri. Tetapi lagi-lagi, teman-teman di DPR dan kami di DPR itu lembaga pendidikan berubah. Saya percaya akan berubah mana sebagai usaha kalau sudah berjalan. Yang kedua, kalau Bapak juga mau apakah akan terjadi? Kalau saya ya, mekanismenya itu sudah berjalan semua. Saya tadi teman-teman waktu masih ini prosesnya sedang berjalan. Insya Allah kalau semua sudah berjalan, supaya kenapa? Mungkin salah satu tuntutan yang paling saya sampaikan bahwa komitmennya dengan Pak Kabar, hasil komunikasinya dengan Pak Kabar, bahwa barang itu bukan triwulan, dia bilang buat triwulan. Ya mungkin itu bisa menjadi materi pertanyaan juga. Karena yang bisa mengkomunikasikan hal itu ya sebagai kan yang paling penting ini kan kami jangan. Terus, Assalamualaikum, apa kabar? Ini saya ada komunikasi dengan teman-teman dari GPM. Apa kabar? Kembali saya sedikit. Saya minta terima kasih karena hasil itu honorer P3K sudah dibayarkan. Terus yang kedua, saya meminta dan DPR juga meminta untuk pembayaran ADD ini itu kalau bisa itu Jumat semua sudah selesai. Kalau bisa Jumat itu semua sudah selesai. Terus yang kedua, minta kepada Sekda untuk buat surat tertulis kepada BPMD supaya tembusan ke camat langsung kepada kepala desa setempat supaya yang administrasinya tidak selesai itu segera merapat ke BPMD dan di kantor bupati sana supaya proses ini Jumat itu semua orang sudah terima uang. Terus yang saya mau tekankan lagi, ini kan realisasi yang terbayarkan ini kan di tahap 2, ADD tahap 2. Sekarang surat orang masuk pada tahap 4 seharusnya. Saya mau tanya dan meminta sikap dari Pak Kaban, kira-kira untuk pembayaran tahap 3 itu, apakah dia molor di November atau Desember, atau
bisa jadi akhir bulan ini ketiga LPJ sudah dilaporkan. Saya mau tanya sikap Pak Kaban, tolong Pak Kaban jawab biar teman-teman dengar. Jadi kalau terkait dengan itu, kemarin kan sempat bertemu juga saya dengan dari GPM. Saya sudah jelaskan, memang mempertanyakan yang situasi ya kan lumayan sekali. Dan saya sampaikan, memang saya harus bayar tahap 2 dulu. Nah, setelah tahap 2 dia keluar, kepala desa orang sampaikan orang punya LKPD terkait dengan realisasi tahap 2, baru orang proses yang tahap 3. Untuk yang batas selesai tadi hari Jumat, kalau memang kepala desa hari ini atau besok semua administrasinya selesai, maka hari ini dengan besok itu selesai. Saya juga sudah hubungi Kadis BPMD dari beberapa hari yang lalu untuk sampaikan ke grup kepala desa supaya kepala desa dengan bendahara desa secepatnya datang untuk selesaikan orang punya administrasi untuk proses pencairan itu. Karena kalau orang tidak datang, orang tidak bisa proses karena ada tanda tangan bendahara dan kepala desa. Iya, baik. Terima kasih. Yang hasil teleponan saya yang mungkin ada yang dengar, ada yang tidak. Tapi komunikasi dengan Pak Kaban sampaikan bahwa proses administrasi berjalan dan meminta kepada seluruh kepala desa dan bendahara desa untuk menyiapkan administrasinya. Kalau hari ini lengkap dan besok atau lusa lengkap, batas air pencairan ADD tahap 2 masuk ke rekening itu batas air adalah hari Jumat. Jadi kalau orang tar kasih lengkap ya kesalahannya ada sama mereka gitu. Yang jelas staf di keuangan, Kaban keuangan sangat siap untuk mencairkan ini. Terus yang kedua, ini adalah hak daripada aparat desa. Jadi tolong teman-teman juga yang ada di desa-desa, teman-teman pegiat ini, teman-teman pemerhati tunjangan-tunjangan aparat desa ini, kalau dana ini sudah keluar, ya kalau bisa jangan lagi rapat di rumah-rumah lah, gitu. Kepala desa dan bendahara itu buat rapat terbuka di kantor desa itu, kalau ada rumpu kantor desa supaya saksikan Pak Lurah gajinya berapa, Pak Imam gajinya berapa, RT gajinya berapa, supaya dia terbuka. Pak Polisi kalau ini tidak dilakukan, tolong segera dilakukan penyidikan. Nah, terus yang kedua, hasil daripada Om bicara dengan Pak Kaban ini, Pak Kaban sampaikan, setelah ini dibagi dan laporan LKPJ-nya diselesaikan, maka proses pembayaran tahap 3 disegerakan. Saya berharap, Pak Kaban, saya berharap dan teman-teman DPC GPM berharap bahwa setelah proses pencairan dan pertanggungjawaban dari pihak desa selesai, maka pencairan ADD tahap 3 bisa diselesaikan supaya ADD tahap 4 bisa berjalan pada bulan November atau bulan Desember. Mungkin itu kira-kira jaminan apa yang bisa diberikan kepada kami? Bahwa kalaupun memang prosedurnya harus selesai LPJ, kemudian baru bisa dihadirkan itu tolong kasih jaminan, Pak. Kasih jaminan, ya. Tolong sampaikan. Baik. Lalu kemudian Pak juga sampaikan bahwa kenapa hari ini baru kemudian bicara tentang administrasi atau prosedur? Karena kalau kita bicara tentang prosedur, Pak Kaban, mestinya setiap 3 bulan itu aparat desa ini diberikan hak-haknya. Jadi jangan coba-coba bicara tentang prosedur sementara Anda sendiri ada bicara prosedur tentang aparat desa, tapi Anda sendiri tidak menjalankan prosedur Anda. Begitu Pak Kaban. Jadi apa salahnya kalau memang kas daerah itu sudah ada uangnya, lah kasih sudah 6 bulan sudah selesai laporan ini, pas 1 tahun tidak masalah, Pak. Ini yang kami tuntut, hak kami ini mestinya sudah lebih daripada 6 bulan yang harus dibayar. Jangan bicara tentang prosedur, Pak Kaban, hadir di sini. Halo? Halo, ya, iya, halo. Anda telah membohongi kami, kemarin Anda bilang, Anda kemarin bilang di kantor polisi bahwa itu akan dibayarkan bulan. Halo Pak Kaban. Halo, ya, Assalamualaikum Pak Waka. Ini teman-teman dari DPC GPM, karena hasil komunikasi awal Pak Kaban dengan DPC GPM, seperti yang mereka sampaikan pada forum ini, itu 2 triwulan yang harus dibayarkan, artinya 6 bulan. Tapi pada realisasinya ini berjalan cuma satu triwulan, dalam artian bahwa
tahap 2 yang dibayarkan. Teman-teman DPCM meminta jaminan apakah setelah pembayaran tahap 2 ini, kalau laporan sudah selesai, apakah bisa dibayarkan di akhir bulan ini gitu. Artinya jaminannya apa kira-kira? Pak Kaban bisa garansikan apa gitu? Setelah laporan pertanggungjawaban selesai dari 71 desa ini, apakah akhir bulan ini atau awal November sudah bisa dibayarkan tahap 3-nya sehingga tahap 4-nya sudah bisa berjalan di Desember? Kira-kira begitu apa keinginan dari aspirasi pada hari ini, dan secara sikap kira-kira Pak Kaban bisa menggaransikan apa, jaminannya apa? Mungkin itu saja Pak yang kami minta pada hari ini. Ya, jadi kalau untuk tahap 2, jelas tahap 3 itu dia pasti berjalan di November. Siap. Karena kalau untuk Desember, Oktober ini kan tidak mungkin tanggal ini kan. Iya. Kepala desa orang bikin LPJ. Nah, jadi kalau untuk saya tetap untuk dana itu insya Allah ada. Nah, saya juga ada tunggu transferan. Jadi orang untuk pembayaran semuanya tunggu transferan. Tetapi untuk tahap 3 tetap diusahakan di November. Orang juga ada komunikasi dengan provinsi dan Kementerian Keuangan terkait dengan orang punya dana yang belum kirim. Jadi selama ada dana tetap saya bayar di November dan saya usahakan di November. Oke. Siap Pak Kaban, makasih untuk penjelasannya. Nanti kalau bisa nanti Pak Kaban buat garansi terbuka lah, apakah dalam bentuk surat, nanti dikirim ke maksudnya Pak Surahman, Bapak ini, iya, saya komunikasi ini. Ya, makasih Pak Kaban ya atas penjelasannya. Sama-sama ya, makasih lagi ya. Jadi penjelasan pada hari ini kan terjadi riak karena ada miskomunikasi. Perjanjian awalnya lain, realisasinya lain. Tetapi tadi hasil teleponan dengan Pak Kaban sampaikan bahwa setelah tahap 2 laporannya selesai dipertanggungjawabkan, maka proses tahap 3 berjalan pada November. Betul. Artinya saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kaban gitu. Kalau juga masih ada juga teman-teman yang merasa bahwa mereka membohongi kita, ya kita berdoa aja semoga mereka ini baik-baik ke depannya. Yang pertama yang saya mau jelaskan satu, Pak. Ini adalah forum terhormat, teman-teman hadir semua di sini gitu. Ya pada akhirnya cuma satu sikap yang kita akan butuhkan semua sama-sama, sikap politik. Dari apa yang teman-teman perjuangkan panjang lebar, sikap politik, Pak. Aparat desa juga ini adalah sikap politik. Kenapa sikap politik? Maju kepala desa juga berpolitik. Dan menjadi aparat desa adalah sikap politik. Menjadi PPD adalah sikap politik. Kalau sikap politik masih seperti ini terus, ya begini-begini terus. Kita mau cerita apa di negeri ini? Sabar. Tapi kerja-kerja DPR kami sudah lakukan. Yang pertama, mengundang BPMD, mengundang Kaban Keuangan, menanyakan tentang dana desa ini. Itu. Kami bukan lembaga penyidikan. Makanya, secara sikap DPR, kemarin kami telah menyepakati untuk pembentukan pansus. Tetapi di pembentukan pansus ini jangan kita butuh quorum, butuh sikap partai politik. Makanya saya meminta dengan hormat kepada teman-teman pada hari ini, yang ada pada ruangan ini, mengabarkan. Jangan sampai kita bentuk pansus, bapak-bapak punya teman-teman yang bapak percayakan di partai A, partai B, partai C, tidak hadir dalam pembentukan pansus. Apa kita mau bicarakan? Pansus ini adalah lembaga AKD yang lebih tinggi, sehingga bisa menyalurkan penyidikan untuk melakukan penyidikan, biar dia dikomunikasikan kepada APH. Tidak perlu kita berdebat gitu. Kalau bilang kerja DPR, sudah cukup saya bekerja, Pak. Memanggil Kaban Keuangan, memanggil Kepala BPMD, memanggil Kadis PU. Kan itu
kontrol. Tetapi kalau yang Bapak tuntutkan, melakukan Bapak inginkan adalah tuntutan, ya kita masuk ke pansus. Tapi pansus ini terbentuk bukan keinginan saya sendiri. Kalau saya juga sendiri yang inginkan pansus, tapi di paripurna tidak korum, tidak bisa berjalan ini barang. Kan begitu. Sekarang saya meminta sikap bapak-bapak, saya meminta kepada sikap bapak-bapak yang sementara ini ada di A, ada di B, ada di C, ada di D. Tidak perlu saya sebutkan warna, adik ya. Ada, ya jujur saja nih. Saya meminta yang ada di A, ada di B, ada di C, tidak perlu saya sebutkan warna. Ketika undangan pansus berjalan, bilang orang suruh datang. Karena percuma. Dagang. Boleh. Apa yang harus dilakukan terkait dengan selama banyak sekali problem di daerah. Saya tahu berapa ini ke DPR tidak bisa, tapi belum bisa masyarakat dengan dan tadi seperti apa juga dan problem yang ada di DPR. Jadi jangan bicara soal menjadi hakikat di sana. Saya katakan semua soal itu apa yang selalu selesai. Kasus apa yang bisa terjadi soal itu? Situ A, B, C dan sebagainya. Saya tadi dulu, saya sini bapak saya punya nama pribadi. Semua tahu saya fakta. Semua tahu. Tapi saya waras pribadi tidak bapak. Baik. Kalau Arik mau tanya sikap politik saya, yang pertama satu yang saya mau jelaskan. Sikap politik saya. Keinginan masyarakat Talebe Utara pada umumnya, kalaupun 10 poin, menginginkan bahwa jalan beringin Salatilede harus tuntas. Itu keinginan masyarakat kan? Adik disebutkan saya di dapil 1. Lewat kesepakatan DPR dan pemerintah daerah, maka dilakukanlah proses-proses untuk melakukan bagaimana jalan sana bisa dibuat. Itu sikap. Itu. Tapi yang kedua, bahwa hari ini dia molor, katanya jalan, katanya molor, katanya jalan. Sabar. Tetapi kan DPR bukan lembaga penyidikan, Pak. Itu. Pada akhirnya, kita tunggu kontrak berakhir, kalau mau ambil sikap normal ini, adik. Kita tunggu kontrak berakhir, kalau dicairkan 70%, umpamanya ya, karena kata orang tidak pernah lihat SPDW pencairan. Ini saya bicara normatifnya. Kalau pekerjaannya dicairkan 100% dan di lapangan ada 50% hanya fisiknya, maka siap-siap kontraktornya masuk. Kan kira-kira itu. Nah, tapi Bapak menanyakan bahwa sikap kita supaya DPR bersikap. Hari ini PD Perjuangan menyetujui untuk membutuhkan pansus. Hanya kan lagi-lagi pansus. Kan tidak mungkin kita jalan 2 orang, Pak. Gitu. Pansus ini butuh kehadiran 13 orang dan semua menyepakati. Gitu. Kalau 13 orang ini hadir menyepakati, pansus bisa jalan. Maka inilah yang disebut dilakukan penyidikan. Supaya kenapa? Apapun hasil penyidikan ini bisa diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau hanya 1 orang, 2 orang membicarakan, tidak akan jalan ini barang. Adik kesian. Kalau adik tanyakan sikap, itu sikap saya supaya kenapa? Masyarakat Talebe Utara juga dipenuhi karena kenapa? Talebe Utara enaknya sekalipun jalannya juga mungkin hanya ruas tertentu saja. Kalau saya mau bilangin, orang di dapil 1 ini apa kesian? Jalan baru hanya sebatas Kawalo. Listrik baru hanya sebatas Talo. Dapil 1 ini, dapil 2 listrik sudah sampai di Wombono. Jalan hanya beberapa ruas. Dan kami menginginkan di periodisasi kami jadi DPR bermitra dengan pemerintahan pada hari ini. Kami menginginkan itu kalau bisa ledeng gele-lede itu tuntas. Tetapi pada kenyataannya di lapangan sama-sama kita lihat barangnya begini-begini saja gitu. Kalau kita ikut normatif normalnya, ya kita tunggu kontrak berakhir, BPK masuk, BPK nilai. Kalau ambil lebih baru barang di lapangan tidak lebih, masalah. Kalau ambil lebih barang di lapangan lebih, berarti Pemda bayar, kan begitu. Tapi kalau kita mau lakukan penyidikan lebih tinggi, ya harus pansus. Pansus tidak bicara 1-2 orang. Harus quorum. Karena ini saya bilang tadi, sikap masing-masing partai politik, Pak.
bukan sikap kita pribadi gitu. Nah, saya kira ini tanpa kita saling berdebat, ini di bangku kuliah juga ketemu sama-sama dapat. Tapi poinnya kita tadi bahwa terkait dengan Pak Lisman, Ketua DPC, terkait dengan hal tuntutan yang ingin disampaikan tadi, diskusi awal kita tadi, P3K sudah masuk ke rekening, ADD tahap 2 sementara jalan, laporan LPJ selesai tahap 3 jalan insya Allah di November. Itu doakan saja Pak Lisman. Kalau dalam minggu ini undangan beredar, saya undang Pak Lisman. Kalau saya sudah tanda tangan surat paripurna pembentukan pansus, saya undang Pak Lisman. Biar Pak Lisman hadir di sini, lihat partai mana yang tidak datang dan bantu suarakan keluar. Itu aja. Supaya selesai, karena kita mau berdebat apa lagi? Boleh Om bicara. Terima kasih. Jadi Pak Waka begini, kita masuk di substansi. Siap. Jadi maksud saya, penjelasan Pak Waka tentang ranah hak masalah gaji ini Pak. Iya. Saya kami mohon nih Pak, jangan masukkan ke ranah politik karena ini hak. Jadi kalau semuanya dijelaskan tentang jalan, itu memang akan masuk politik. Iya. Jadi seperti yang dibahas oleh Pak Waka tadi tentang formatan di dalam ruang ini, sampai beberapa kali Pak Waka menyinggung dari Polri. Jadi kalau semuanya karena politik dia menang, sedangkan rakyat dia sedih, dia menangis karena hanya politik, ya Pak. Ini kita kerjasama. Jadi yang saya selalu ungkapkan ini bahwa kalau kita kerjasama untuk memperbaiki negeri ini, kita sama-sama dengan Polri, dengan kejaksaan, bahwa yang terjadi ini kan dikalahkan dengan politik. Jadi orang-orang yang sebetulnya dia sudah menyedihkan atau mesengsarakan orang, maka ini sudah masuk di ranah ini, jangan lagi kita benturan di lapangan. Yang masalah ini kita benturan di lapangan, sedangkan yang substansinya kita tidak dapat. Jadi yang ini maksudnya di politik gitu Pak. Tetapi kalau semuanya masalah gaji Pak, jangan masukkan di ranah politik. Artinya tidak lanjuti apa yang telah disepakati oleh BPD. Siap. Kalau Om masalah yang jadi persoalan begini Om. Pemerintah pusat ini dia buka keran untuk pemerintah daerah menerima tenaga kerja dalam artian bahwa terima gaji, terima ASN ini. Tetapi dia terkirim dia uang ini masalahnya. Itu. Dia suruh buka keran, tetapi tidak ada penambahan transfer. Dia bebankan tetap pada tahun undang normal lagi. Kan kira-kira begitu. Itu menurut cerita-cerita. Tapi bahwa teman-teman punya perjuangan pada hari ini kan sudah berhasil. Apa yang tidak berhasil? Hari ini kan P3K sudah terbayarkan kan? Ketua DPC sudah kopi informasi terbayarkan kan? Dewa, apa yang kami dengar dari tadi, Pak Dewa telah menyempatkan diri seperti halnya jubirnya para kadis-kadis ini, Pak Dewa. Maksud kami dari tadi ini, Pak Dewa, apa maksud dan tujuan kami? Lalu fasilitas kami sebagaimana tujuan itu, jangan coba menjelaskan. Baik, kan apa yang dilakukan oleh kajian itu. Kan begini. Bahwa DPD ini lebih bersama bagian yang sama dengan para pejabat yang ada. Baik, Pak Ketua DPC gini. Pak Waka itu menjelaskan ini, coba menjelaskan bahwa seolah-olah kita daerah ini kekurangan APBD, kekurangan uang anggaran. Ingat tak, tahun 2023 Kabupaten Bogor sampai 1 T APBD Pak. Lalu masa tidak apa yang hanya 6 bulan itu dibayar, dia menangkap sebanyak itu. Jadi coba siap. Ya, tempatkan diri sebagaimana Anda sebagai wakil rakyat. Siap. Jadi jubir pemerintah daerah. siap ini. Jadi kan tuntutannya ini kan sudah. Jadi tuntutannya ini kan kami sudah terima lewat selebaran ini Pak. Gitu. Sekarang ini kan kita komunikasi. Apa yang dituntutkan, saya juga kan tidak bisa kerja sendiri gitu. Tentunya besok Pak Sekwan siapkan surat supaya teman-teman semua masuk kantor untuk membicarakan ini. Gitu. Kalau dari saya hanya mau jawab begitu saja, saya mau jawab apa lagi gitu. Kan semua sudah ditentukan. Apa yang kan tanpa saya berkomunikasi dengan Pak Kaban, DPC GPM juga sudah mengambil langkah untuk ketemu mereka ini. Nah, sudah ketemu mereka dan hasilnya bahwa itu sudah terbayarkan walaupun keinginan DPC GPM itu bahwa ADD harusnya 2 triwulan.
Tetapi kan yang mampu dibayarkan hari ini kan 1 triwulan. Tadi telepon sendiri kan sudah didengar. Sekarang bapak-bapak minta sikap kami, minta sikap saya, sikap kami di DPR. Dari tuntutan ini kita terima semua, tinggal besok kita panggil teman-teman lintas komisi supaya memanggil mereka. Tapi kan saya mau bilang satu, Pak Presiden. Bukan saya bilang bahwa jubir tidak. Saya bilang mekanisme itu harus jalankan semua, panggil rapat, menghasilkan rapat saja gitu. Kalau saya lebih baik ya lebih tinggi. Kita buat pernyataan sikap bersama saja antara kami, masyarakat, DPR dengan Pak Dewan. Untuk bagaimana sama-sama mengawal hak-hak karena apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kaban yang triwulan ketiga ini, bagi kami janji lagi Pak. Iya, triwulan ketiga kan dia janji kalau laporan sudah selesai, maka November akan jalan triwulan 3 gitu. Jadi saya pikir supaya tidak terlalu waktu di sini, dan kita singkat juga tegas dari Bapak Dewan, mari kita sama-sama buat pernyataan sikap, kita sama-sama memastikan dan mengawal bahwa kalau harus proses tender diterima, bulan November itu pastikan Pak, jangan lagi ada alasan bagi pihak APD yang terkait. Mari Pak Dewan. Kalau saya soal sikap, pernyataan sikap, ini teman-teman media ada, boleh tolong dicatat. Teman-teman media secara terbuka, secara sikap kelembagaan, sekalipun hari ini cuma saya yang penuh yang hadir, meminta kepada Pak Kaban bahwa setelah realisasi tahap 2 diselesaikan dan laporan LPJ diselesaikan, maka diharapkan untuk Pak Kaban menyelesaikan proses pembayaran ADD tahap 3. Manakala Pak Kaban tidak mampu untuk menyelesaikan ini, maka secara sikap DPR bersikap meminta kepada Bupati untuk mencopot Kaban Keuangan. Selesai ya? Nanti media boleh tulis ya. Ya, ini Bapak minta sikap, saya bersikap ini. Sesuai dengan Bapak-bapak dengar, teleponan tadi dengan Kaban, Pak Lisman minta itu sikap kan? Jadi saya bersikap, ini lembaga terhormat, walaupun yang hadir hari ini bertemu dengan Bapak-bapak cuma saya dengan Panuhu, tapi ini adalah sikap kelembagaan. Saya meminta untuk media untuk menulis, sesuai janji Pak Kaban via telepon WA tadi, yang sama-sama kita dengar, bahwa tahap 2 diterima, dan setelah diterima, teman-teman kepala desa, bendahara desa menyampaikan laporannya selesai, manakala bulan 11 Pak Kaban sesuai janjinya tidak menyelesaikan proses pembayaran ADD tahap 3, maka meminta kepada Bupati untuk mencopot Kaban Keuangan. Tetapi kalau Pak Kaban bersikap lebih gentleman lagi, Pak Kaban mengundurkan diri dari jabatan Kaban Keuangan. Itu nanti tolong ditulis. Karena kita juga punya hak bicara di forum ini. Pertama saya bilang bahwa kehadiran kami di sini betul-betul kita mau terima juga saran dan pendapat dari bapak-bapak kami, paling tidak kita juga memberikan bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa Kaban atau siapapun dia itu yang tidak mematuhi alam kewenangannya sebagai guru bayar 2.000 sekian orang atau 2.000 sekian warga yang tidak terbayar di kepala desa ini kan aku di organisasi yang dibayar. Kalau hari ini dibayar 1 triwulan, mereka ini tidak akan datang di sini, Pak. Tapi ini kan sudah 2 triwulan, 6 bulan dibayar. Layaknya sebagai manusia punya hak hidup. Mereka bekerja untuk orang banyak, terus memati banyak untuk bagaimana kesejahteraan rakyat tapi dari balik ini ada punya hak. Nah inilah yang jadi substansi problem kita. Iya, layaknya 2.000 sekian orang. Untuk satu desa kami 30 sekian, apa desa? 2.000 sekian orang. Nah, kewajiban kita besok ini, mari kita carikan jalan keluar untuk mereka bisa dapat. Kalau kita mau pansus sampai nanti forum di forum ini, kapan bisa hadir di DPR di sini? Kan tidak mungkin. Sampai mereka juga sampai selesai masa jabatan itu belum selesai. Kalau itu pertanyaan, karena yang datang palingan Panuhu, Pak Dengar itu sudah ada yang lain. Di mana Taufik Koten tidak tahu yang lain-lain di mana? Kan begitu Pak. Nggak ada.
atau beliau-beliau itu yang memberikan itu. Jadi kalau mereka berbicara sesuai dengan kita terima. Jadi Kalau hakim lain itu tidak ada. terima kasih. Saya begini. Ya siap. Pokoknya gini. Terima kasih tadi penyampaian dari Bapak tadi penyampaiannya bahwa lagi honorer itu telah terbayar. Yang kami dapat ini 1 bulan, sedangkan sekian kami selaku honorer itu ada yang tunggakan 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan. Jadi jangan menyatakan bahwa telah terbayar, karena itu merupakan yang telah lakukan ini kan selalu tenaga honorer ini kan ada yang pos. Jangan sampai bapak pos kami menyatakan bahwa bapak honorer itu sudah lunas telah dibayar. Itu saja dari kita menurut. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan di kesempatan ini saya adalah honorer di tahun 2004. Kemudian ini adalah dengan yang dibayarkan 6 bulan.